Nah, baik teman-teman, sebelumnya kita sudah pernah bersama-sama membuat flowchart menggunakan aplikasi yang bernama Microsoft Word dan juga Microsoft Visio ya. Tapi pada kali ini kita akan bersama-sama membuat flowchart menentukan bilangan ganjil dan genap menggunakan Lucky Card ya. Yang bisa dibilang ini merupakan situs online ya. Kita hanya cukup memerlukan koneksi internet saja ya untuk membuat sebuah flowchart ya, tanpa kita mendownload sebuah aplikasi dan menggunakan aplikasi tersebut untuk membuat sebuah flowchart ya. Lalu bagaimana caranya? Jika teman-teman bingung, langsung saja kita buat flowchart tersebut menggunakan Lucky Card ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa teman-teman untuk menekan tombol like, subscribe, loncengnya juga, agar tidak ketinggalan mengenai info tutorial terbaru lainnya dari channel ini, oke? Nah, jika sudah, pastikan teman-teman mengunjungi halaman website yaitu www.luckychart.com ya. Nanti untuk link akan saya cantumkan di deskripsi video. Lalu jika sudah, pastikan teman-teman klik bagian login ya. Nah, kalau teman-teman belum mempunyai akun untuk mengakses Luckychart, teman-teman bisa sign up ya atau register ya. Ini caranya sangat mudah seperti kita register pada akun Instagram, Facebook dan lain sebagainya ya. Ataupun bisa login menggunakan Google ya. Saya akan login menggunakan Google. Nah, ini ada beberapa region dokumen ya, yaitu dokumen yang sebelumnya saya pakai untuk membuat sebuah flowchart dan juga UML ya. Nah, karena pada video kali ini kita akan membuat flowchart ya. Atau teman-teman kalau belum mempunyai sebuah dokumen bisa diklik bagian button new ya. Oke, ini. Nah, jika teman-teman seperti saya sudah mempunyai dokumen sebelumnya, bisa di open. Lalu jika teman-teman ingin membuka lembar kerja baru, bisa diklik bagian pack to ya, atau diklik bagian icon add pack ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini merupakan flowchart yang sebelumnya saya buat ya, yaitu untuk menentukan bilangan ganjil dan genap. Jadi sebelum kita membuat flowchart, saya akan memberikan sedikit penjelasan ya, alur dari flowchart ini seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama ini diawali dengan simbol terminator ya, berarti mengawali sebuah proses ya, yaitu kita mulai, lalu memasukkan bilangan bulat ya. Nah, di sini saya mengakses halaman website dari kalkulator ID untuk menghitung modul ya, agar teman-teman paham ya. Nah, seperti ini ya. Jadi masukkan bilangan bulat ya. Di sini contoh saya akan memasukkan bilangan bulat 10 ya. Nah, lalu bilangan dibagi 2 dengan operator sisa bagi mod ya. Nah, di sini kita bagi 2 ya. Lalu kita hitung hasilnya 0 ya. Kalau sisa bagi yang 0 berarti genap ya. Apabila kalau sisa baginya tidak 0 berarti bilangan itu ganjil ya. Nah, seperti contoh di sini, saya memasukkan bilangan bulat yaitu 10 ya. Yaitu kita masukkan bilangan untuk modnya itu 2 ya. Kenapa di sini hasilnya 0? Karena 10 dibagi 2 sama dengan 5 ya. Yang berarti tidak menyisakan bilangan ya, berarti habis ya. Nah, kalau seandainya kita beri angka modnya 3, berarti 10 dibagi 3, kita hitung sisa 1. Kenapa sisa 1? Karena 3 dikali 3 sama dengan 9, ditambah 1 sama dengan 10 ya, berarti 10 ini kalau di mod 3 berarti masih menyisakan 1 ya, seperti itu. Jadi hitung-hitungan seperti itu ya, sangat mudah ya. Nah, jadi ini merupakan flowchartnya ya, yang saya buat ya, seperti itu. Oke, jika teman-teman sudah paham, langsung saja kita membuat sebuah flowchartnya ya. Kita akan membuat baru di sini ya. Nah, pertama-tama saya akan memberikan sebuah title ya berupa teks. Ini kita bisa langsung seret seperti ini ya, atau disebutnya drag and drop ya. Lalu saya ketikkan flowchart menentukan bilangan ganjil dan genap ya. Lalu kalau teman-teman ingin memperbesar, bisa diklik seperti ini ya, diseret ya. Nah, lalu saya akan memperbesar size-nya ya, dari teks ini ya. Nah, saya akan 14 deh ya. Lalu saya akan berikan bold atau Ctrl+B ya, seperti ini. Nah, lalu saya bisa memberikan sebuah background color ya. Saya akan beri warna navy ya.
Nah, seperti di video sebelumnya, saya sering menggunakan warna navy ya. Karena saya emang suka dengan warna navy gitu ya. Lalu ini untuk warna teks bisa saya berikan warna putih ya. Nah, seperti ini. Nah, ini selera teman-teman ya. Enaknya untuk warnanya seperti apa ya. Oke, ini sudah saya buat. Lalu saya akan mengawali dengan simbol Terminator ya. Kita akan drag and drop. Nah, lalu kita akan ketikkan seperti ini, mulai. Untuk mengawali sebuah proses dari algoritma ya. Ini saya akan bisa tambahkan size-nya. Lalu untuk bagian tepi sini saya akan pertebal ya. Saya akan beri size-nya itu 6. Nah, lalu untuk sisi bordernya saya akan beri warna navy ya. Nah, navy ya, seperti ini ya. Ini saya akan perbesar lagi. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, ini ada garisnya ya, teman-teman bisa lihat ya, untuk mensejajarkan ya. Lalu saya akan memasukkan simbol input output ya, atau simbol data seperti ini. Nah, ini saya akan perbesar. Sama ya, saya akan beri ketebalan border atau garis tepi 6 ya. Dan saya akan beri juga warnanya yaitu navy. Nah, saya akan ketikkan di sini, masukkan bilangan bulat. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Lalu ini untuk teksnya mungkin saya akan berikan warna hitam ya. Nah, karena sebelumnya masih agak sedikit abu-abu ya. Nah, ini untuk size teksnya mungkin saya beri 12 ya, atau 11 cukup. Ini saya akan sejajarkan. Lalu kita akan berikan simbol arrow ya, atau panah ya. Nah, ini saya akan bisa beri tambahkan sedikit lagi, 3 ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan ya. Nah, oke. Selanjutnya saya akan memasukkan simbol proses ya. Nah, ini saya akan bisa perbesar lagi. Saya akan beri ketebalan lagi yaitu 6 pixel dan juga warnanya navy ya. Lalu saya akan masukkan teks. Bilangan dibagi 2 dengan operator sisa bagi mod ya. Ini saya akan beri size 11 dan juga warnanya hitam ya, seperti ini. Nah, ini bisa kita copy ya. Nah, jadi kalau untuk Logic Card ini beda sama Word dan juga Visio ya. Kalau ingin menduplikat, bisa kita tekan Ctrl D ya. Tapi kalau di Logic Card, kalau diklik Ctrl D ini mengeprint ya gitu ya. Jadi kalau kita ingin menduplikat, kita bisa klik Ctrl C dan juga lalu Ctrl V ya, seperti itu. Lalu ini kita copy dan juga pastekan lagi ya untuk menduplikat. Nah, bisa kita atur seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan simbol decision ya. Ini kita drag and drop lagi. Nah, lalu saya akan berikan ketebalan border yaitu 6 pixel ya. Dan juga sama untuk warnanya navy. Kita bisa perbesar simbolnya seperti ini ya. Nah, lalu kita bisa masukkan teks sisa bagi sama dengan 0. Nah, ini untuk size-nya saya akan berikan 11 dan juga warnanya hitam ya. Ini saya akan sejajarkan lagi. Lalu selanjutnya kita bisa memasukkan simbol yang sama, yaitu kayak berbentuk jajaran genjang ya. Ini bisa kita copy lalu pastekan ya, biar cepat ya. Jadi kita tidak perlu menyeting desain seperti memberikan border, seperti mempertebal border dan juga warna border ya. Nah, ini juga kita bisa copy dan pastekan ya panahnya ini. Nah, ini bisa kita pindahkan. Nah, oke. Ini kurang sejajar.
Nah, selanjutnya bisa kita copy pastekan lagi ya. Nah, biar cepat seperti ini. Lalu ini bisa kita copy pastekan lagi ya. Enak gitu kalau kita menduplikat hasil desain kita sendiri ya. Nah, ini tinggal kita ganti teksnya genap. Lalu di sini ganjil ya. Kalau ini kebesaran bisa kita perkecil lagi ya. Lalu kita atur posisinya biar rapi. Nah, ini sama kita atur ya. Sudah beres ya. Lalu ini kita bisa Ctrl C dan juga V ya untuk mempastekan seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa menduplikat juga di sini ya untuk bagian akhir dari sebuah proses ya. Nah, kita taruh di bagian sini. Kita ketikkan teks selesai ya. Berarti selesai. Nah, selanjutnya kita bisa mengcopy pastekan row ini ya, atau panah. Nah, seperti ini. Lalu kita arahkan seperti ini ya, di bagian sini. Nah, ya. Oke, kita akan lihat. Teman-teman bisa perbesar dan juga diperkecil ya. Kita akan cek lagi jika sudah sesuai dengan apa yang kita buat algoritmanya. Lalu kita bisa menekan Ctrl D ya, untuk nge-print ya, seperti ini, atau mencetak ya. Nah, untuk di bagian file format, teman-teman bisa menyesuaikan ya. Untuk dicetak menjadi format PDF, atau PNG, atau PNG with transparent background ya. Berarti dengan background transparan ya. Atau bisa JPG, atau SVG ya. Tapi pada contoh kali ini, saya ingin mencoba untuk mencetak menjadi format PDF ya. Oke. Nah, lalu teman-teman juga bisa pastikan untuk halaman dokumen mana yang ingin dicetak, karena kan sebelumnya saya ini ada di page 2 ya, yaitu halaman kedua ya. Jadi teman-teman pastikan memberikan centang pada checkbox yaitu page 2 ya, gitu. Nah, untuk di bagian konten teman-teman bisa sesuaikan ya. Kalau full canvas berarti semuanya itu akan dicetak ya, atau bisa di crop to content ya. Nah, berarti akan kita cetak di bagian sisi kontennya saja ya, gitu. Atau kita bisa mengcustom ya seperti ini ya. Nah ya, kalau seandainya ada bagian sisi yang tidak rapi bisa kita pilih custom ya. Nah, seperti ini ya. Atau di fit by page ya. Tapi saya custom crop ya. Nah, oke, jika sudah teman-teman bisa klik button download ya. Nah, ini ada prosesnya, generating file ya. Nah, processing complete ya. Sudah terdownload ya artinya ya. Bisa kita cek di bagian download. Nah, ini ya. Kita buka. Nah, berarti sukses ya teman-teman ya. Kita berhasil membuat sebuah flowchart untuk menentukan bilangan ganjil dan genap, serta kita berhasil juga mencetaknya ya. Nah, atau juga teman-teman ingin mencetak menjadikan format PNG ya. Nah, ini bisa kita custom. Oke, kita crop dan kita download. Nanti hasilnya itu berupa gambar berekstensi PNG ya. Nah, kita akan cek lagi. Nah, kita buka. Nah, beres ya teman-teman ya. Hasilnya juga terlihat rapi ya. Kita tidak perlu menggunakan snipping tool ya, gitu. Nah, apabila teman-teman ingin membuat link untuk gambar, bisa diklik link di atas sini ya. Dan juga teman-teman ingin membuatkan sebuah link untuk dokumen, bisa diklik juga link di atas sini ya. Karena sebelumnya saya sudah membuat video tutorial tersebut ya. Oke, mungkin itu saja tutorial pada kali ini dalam kita membuat flowchart menentukan bilangan ganjil dan genap menggunakan Lucky Card ya, tanpa menggunakan aplikasi ya, dan cukup menggunakan koneksi internet saja untuk mengaksesnya ya. Nah, apabila teman-teman masih ada yang bingung, teman-teman bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar ya di bawah ini ya. Dan oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali di video tutorial berikutnya.